Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Hanafi dan teman-teman. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas HRM 2 yang di mata kuliah MSDM yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Dioktania Rosa dengan 620811334049. Saya dari kelas ADPGK. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perusahaan Gojek. Kalian pasti sudah nggak asing lagi ya dengan perusahaan Gojek, karena perusahaan Gojek adalah termasuk di salah satu kehidupan kita kan. Kayak seperti kita membutuhkan makanan yang kita mager untuk keluar, kita tinggal memesan di aplikasi Gojek ini. Nah, yang pertama itu analisis tentang organizational and development strategi. Nah, di sini perusahaan Gojek yang sering kali kita dengar itu seringkali memberikan kompensasi terhadap karyawan dan merek organisasi. Nah, hal ini dijadikan cara perusahaan Gojek untuk membangun organisasinya sedemikian rupa agar kepercayaan Gojek terbangun. Nah, di sini kan kita sudah mendapati ya, karena kita udah zaman milenial, terus kalau kita ke tempat makan pasti bapak-bapak Gojek kan banyak banget lah. Ya, hal itu membuat kenapa Gojek menjadi banyak peminatnya, karena itu perusahaan Gojek sendiri itu memberikan kompensasi terhadap para karyawannya. Oke, selanjutnya work line analysis dan employee needs analysis. Nah, di sini tim operasi adalah keluarga besar dengan lebih dari 50 anggota tim yang ditempatkan di Indonesia, India, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Inti dari peran perusahaan ini adalah menjadi mitra operasi strategis dalam memberikan keunggulan operasional sumber daya manusia untuk skala GTF lebih lanjut, bekerja sama dengan berbagai tim COE adalah tugas perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan menawarkan pengalaman karyawan yang luar biasa bagi semua karyawan GTF Gojek. Nah, di luar jam kerja, Gojek akan bersenang-senang merayakan ulang tahun dan momen bekerja dari rumah telah menjadi waktu yang aneh bagi banyak dari kita. Nah, jadi tim Gojek ini telah meluangkan waktu untuk bertukar saran tentang cara terbaik untuk tetap fresh dengan pengaturan kerja baru ini. Gojek pecinta buku dan tentu saja manusia, karena pada akhirnya tim Gojek merayakan manusia yang membuat Gojek terus maju. Nah, yang ketiga yaitu employee recruitment atau rekrutmen karyawan. Nah, langkah-langkah dari rekrutmen karyawan sendiri itu saya pikir ini hampir sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan untuk merekrut atau menentukan apakah ada lowongan. Yang kedua yaitu mendeskripsikan pekerjaan, spesifikasi, dan profil. Yang ketiga yaitu menentukan area kinerja utama dari perencanaan pekerjaan atau rekrutmen. Yang keempat, konsultasikan kebijakan dan prosedur rekrutmen. Yang kelima yaitu mempertimbangkan sumber rekrutmen atau searching. Yang keenam, memilih metode rekrutmen yang sesuai. Yang ketujuh yaitu mengembangkan iklan rekrutmen atau pengembangan strategi. Yang kedelapan yaitu tempatkan iklan dalam komunikasi yang paling tepat dan sesuai. Yang ke-9 yaitu memastikan ketersediaan belangko aplikasi atau memastikan kumpulan potensial yang memenuhi syarat. Yang ke-10 yaitu tanggapan atau penyaringan layar.
Yang terakhir yaitu evaluasi dan kontrol rekrutmen. Nah, selanjutnya itu strategi untuk maintain dan increase relationship engagement. Nah, Gojek sendiri ada aplikasi super. Kenapa begitu? Karena Gojek ini adalah aplikasi yang memesan makanan, perjalanan, pembayaran digital, belanja, pengiriman hiperlokal, dan solusi produk lainnya. Ini adalah Dekakort pertama dan satu-satunya di Indonesia. Ini juga salah satunya startup Asia Tenggara yang menjadi bagian dari daftar Fortune, perusahaan yang mengubah dunia. Nah, sebagai mitra driver Gojek akan ada beberapa jenis layanan yang menjadi tugas pekerjaan. Nah, jika driver Gojek tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, maka driver akan mendapatkan sanksi dari perusahaan berdasarkan tingkat sanksi dari rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, dan maksimum sangat tinggi. Sanksi tersebut berasal dari laporan pelanggan dan pelanggaran yang dideteksi oleh sistem. Jadi, pengemudi harus menjalankan aturan dan pelayanan baik agar tidak mendapatkan sanksi dari perusahaan. Nah, selain tuntutan pekerjaan, masalah lain yang muncul adalah perubahan kebijakan yang dilakukan PT Gojek Indonesia terkait penghapusan subsidi. Kebijakan tersebut merupakan bentuk pengurangan subsidi dari penyedia jasa sehingga mitra pengemudi merasa tarif yang ditentukan terlalu murah. Masalah-masalah tersebut tentunya akan mempengaruhi keterlibatan pengemudi dalam pekerjaannya. Nah, selanjutnya yaitu Human Capital Management dan Career Management. Nah, salah satu kendala terbesar yang harus diatasi oleh tim Gojek ini yang lebih luas adalah menstandarisasi cara kerja Gojek di berbagai wilayah. Setelah berminggu-minggu berkolaborasi dan mencoba-coba, Gojek menemukan bahwa cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat cetak biru dasar untuk semua kebijakan dan proses Gojek, tetapi memberikan kebebasan kreatif bagi anggota kami untuk memenuhi pekerjaan mereka berdasarkan apa yang kami go through di wilayah khusus mereka membutuhkan. Dengan cara ini, kebijakan dari proses ini akan lebih relevan dengan tim lokal. Nah, Gojek sendiri itu adalah tim berkinerja tinggi dan kompak yang berkomitmen untuk memastikan lingkungan kerja yang aman untuk GoTroops serta pertumbuhan dan kesejahteraan pribadi masing-masing. Nah, di era pra-COVID itu sendiri, tim Gojek kan menikmati minuman setelah bekerja, namun dengan WFH yang menjadi lebih normal, Gojek sendiri telah membagikan cara favorit untuk memprioritaskan keseimbangan kehidupan kerja yang sehat di rumah. Nah, ini termasuk banyak panggilan Zoom yang menyenangkan di mana Gojek mengejar kehidupan sehari-hari dan berjam-jam menonton blockbuster dan acara TV yang terbaru. Oke, selanjutnya yaitu employee selection. Nah, employee selection sendiri itu yang pertama itu ini wawancara, yang kedua yaitu teks seleksi, yang ketiga itu interview. Setelah interview yang sudah lolos itu akan memasuki tahap pemeriksaan fisik. Nah, yang setelah pemeriksaan fisik, maka calon pelamar akan masuk di tawaran pekerjaan, job offer. Nah, yang terakhir yaitu kontrak kerja. Jika pelamar sudah menentukan apa yang mereka pekerjakan, maka pelamar akan
bertanda tangan dengan kontrak kerja. Selanjutnya yaitu HR training. HR training sendiri ini dilakukan Gojek hampir sama seperti yang dilakukan pada perusahaan umumnya, yakni untuk menumbuhkan semangat kepemimpinan dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka emban. Terima kasih atas dari penjelasan saya. Jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.